Halo Kotra FM, kembali lagi bersama saya Kenny Awesome. Hari ini saya ditemani rekan saya, Ika. Nah, seperti biasa di podcast kali ini kita akan membahas Microphone wireless HoloLens Lark M2S versus M2. Nah, di sini kita akan mencoba memberikan informasi yang lengkap agar kalian atau Kotra FM tidak salah beli atau beli produk yang tepat. Jadi kita akan membandingkan HoloLens M2 dan juga M2S karena banyak yang bertanya bedanya di mana sih kira-kira? Nah, oke. Langsung aja simak percakapan saya dengan Ika. Dan jangan di skip video ini. Mari kita bahas apa yang membedakan M2 dengan M2S. Oke Kak, gimana nih? Kita akan membandingkan HoloLens M2 dan juga M2S. M2 itu kira-kira kapan ya launch-nya? Udah tahun kemarin, 2024. Oh, dia di awal tahun Di ya? awal tahun, ya. Januari 2024 dan M2S juga di awal tahun di Januari 2025. Kalau kita lihat trennya tuh kayaknya mungkin Januari depan juga akan ada yang baru lagi ya. Tapi kita nggak tahu. Nah, untuk harganya gimana nih? Oke, untuk harganya. Kalau HoloLens Lark M2 ini di angka 2 juta. Kalau Lark M2S itu di 2,4. 2,4. Nah, sebenarnya M2 itu awalnya saya beli di awal tahun kemarin. Di akhir tahun 2024 itu tuh di harga 2,7. Nah, tapi sadly di awal tahun saya belinya kecepatan ya. Di awal tahun dia ada turun harga. Jadi berapa tadi? 2 juta. 2 juta. Oke, kalau yang M2S itu 2,4. Tapi ingat ya, harga 2,4 itu karena paket saya paket combo. Kalau yang ini? Ini juga, ini yang combo. Paket jadi combo juga. Udah dapat yang untuk ke kamera dan untuk lightning dan tipe C. Oke, jadi kalau paket combo itu udah all in ya. Ini di harga 2 juta. Kalau paket combo saya itu di 2,4 itu juga udah all in untuk lightning dan juga USB-C. Tapi coba kita diskusi dulu dari awal. Kira-kira dari M2 itu ada berapa aja ya paketnya ya? Oh, ada paketnya. Oke, pertama itu ada yang combo. Combo itu tadi ya, jadi dapat mic-nya 2, terus receiver-nya 1 untuk ke kamera, lightning dan tipe C. Jadi dapat semua tuh. Dapat semua. Iya, terus ada yang khusus kamera. Jadi mikrofonnya 2 sama receiver ke kameranya 1. Oke. Terus ada juga untuk yang mobile. Mobile itu ada yang tipe C, khusus tipe C, dan ada yang khusus di lightning. Oh, berarti yang untuk smartphone itu ada 2 paket ya? Ada 2 paket juga. Antara mau gitu. Yang USB-C ataupun yang lightning ya? Betul, iya. Dan warnanya hitam semua, kecuali yang untuk yang mobile phone. Itu ada yang putih, dua-duanya ada. Oh, ininya ya? Si warnanya. Wireless mic-nya ya? Iya, warnanya. Keren juga. Iya, jadi bervariasi ya. Variasi. Nah, kalau M2S itu sebenarnya ada 4 paket. Tapi kayaknya yang hadir di Indonesia tuh cuma 3. Kalau tadi saya cek di HoloLens punya website cuma 3. Tapi paket pertama adalah paket Ultimate Combo. Ini paket combo ya. Ultimate Combo itu dapat semuanya. Bedanya cuman kalau yang untuk ke lightning, kalau yang combo kan pakai kabel ya. Nah, tapi kalau yang Ultimate itu udah sama kayak si M2, dia tinggal colok. Oh gitu. Ya, tinggal colok, bukan kabel. Nah, yang ini yang combo. Ini juga dapat USB-C, dapat yang ke lightning juga, cuman pakai kabel dan juga yang ke kamera. Nah, ada yang mini combo. Yang mini combo dapat sama semua, bedanya cuman nggak dapat yang untuk versi iOS. Jadi nggak dapat yang versi lightning. Dan yang terakhir itu smartphone only, dia hanya dapat USB-C, berarti nggak dapat receiver yang ke kamera. Nah, untuk harganya juga variatif, jadi tinggal dipilih kira-kira mau beli paket yang mana. Dan kebetulan saya punya yang combo. Oke, kalau gitu kita coba langsung aja unboxing. Betul. Kira-kira kalau kalian beli yang paket combo, ini dulunya combo ya, dapatnya apa aja? Ya, kita bisa mulai dari yang M2. Oke, M2. Sebentar, sorry. Sebelum di unboxing, kita lihat dulu boxnya. Agar Kotra FM bisa membedakan mana yang M2 dan mana yang M2S ya. Jadi kalau M2 itu warnanya kuning, kalau M2S ya merah. Dan yang paling noticeable itu adalah ternyata beda desain.
Jadi kalau yang nanya bedanya apa, tadi harganya lebih murah, ini sekarang desainnya juga udah udah pasti beda. beda, Iya, ya. udah pasti beda. Lalu kita coba cek di bagian belakangnya. Kalau di bagian belakang saya lihat M2 lebih banyak nih. Lebih banyak ya. Apa namanya? Untuk Kalau size. M2 bitnya. itu apa tuh? Button size. Button size. Kalau M2S itu invisible fit. Oke. Untuk audionya sama ya. Audionya sama Di 24 bit juga. Sama-sama universal. Iya. Sama-sama punya advanced environmental noise cancellation dan M2 kayaknya lebih lama nih untuk battery life-nya. Daya tahan baterainya ini diklaim 40 jam ya untuk yang di case. Nah kalau Lark M2S itu di 30 jam. 30 jam. Nah itu berarti salah satu bedanya ya. Kita udah tahu tadi bedanya di harga, di desain, dan sekarang M2S itu hanya 30 jam. Berarti M2 yang lebih panjang, betul. 40 jam. Tapi sebenarnya 30 jam udah sangat cukup ya. Udah sangat cukup ya, sangat karena cukup. kan kita dapat 2, jadi sebenarnya ya bisa gonta-ganti kalau habis. Oke, kita unboxing. Kita unboxing ya. Seperti biasa ada kartu garansi dan Kartu ini garansi. ada stiker-stiker ini yang ini dapat nggak? Nggak dapet, Nggak dapet. saya nggak dapet stiker. Nggak dapet stiker. Iya, nggak dapet stiker. Jadi itu ekstra lagi ya. M2 dapat stiker Dapat stiker lucu. Iya. Iya, ini ada kartu garansi ya. Setiap pembelian di Kota Raya pasti dapat kartu garansi. Tapi walaupun gua nggak dapet stiker ya, lu lihat deh, box gua tuh keren nih. Nih, dia kan polos, Oh, iya. cupu. Kalau saya tuh karena ini Ada desainnya gambar-gambar ya? desain baru, jadi Holy Land tuh kasih tahu bagaimana cara pakai mic-nya dengan baik dan benar tuh. Makanya dikasih tahu benar dan cara yang salah. Nah, kita langsung masuk ke charging case-nya. Tapi kalau di M2 itu Di luar dia nih. kita kasih lihat nih. Jadi kayak gini nih dia taruhnya. Jadi USB-C-nya dan USB Lightning-nya itu di dalam. luar. Nah, tadi yang saya bilang bentuknya seperti ini nih. Ini mah Lightning. Nah, kalau beli yang Ultimate, bentuk Lightning-nya seperti ini nih. Jadi tinggal plug and play. Nah, kalau yang di versi combo, bentukannya bukan seperti ini. Nanti saya kasih lihat bentukannya seperti apa. Oke. Cuman hati-hati ya, ini ada di luar soalnya. Ada di luar case. Di luar case. Nah, kalau yang itu di luar case. Kalau saya punya, ada di dalam case nih USB-C-nya. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, coba kita diskusi dulu soal charging case-nya. Charging case-nya terlihat Holy Land yang saya punya M2S itu lebih tinggi dibanding yang M2 ya. Oke. Kalau secara build kualitas sama ya kayaknya, coba. Sama-sama solid, sama-sama strong sih menurut saya. Di belakang juga udah ada buat charging ya, udah ada charging buat colok port ya. USB-C betul. USB sama di belakang. Cuma beda letak aja ya. Betul. Secara desain, saya suka yang ini. Kalau kamu lebih suka yang ini atau yang ini? Suka yang ini. Suka yang Ini itu? lebih gagah kan. Lebih kotak gagah. ya. Oh. Kalau ini agak round gitu ya. Kalau menurut Ika dia lebih suka yang kotak karena gagah ya. Karena gagah nih. Kalau saya sih sebenarnya demen memang beli produk tuh yang simple dan minimalis seperti ini ya. Iya. Jadi dia cuma ada tulisan Holy Land-nya di atas sebenarnya. Iya. Jadi saya suka banget yang simple dan minimalis. Kalau yang M2 kan memang dia ada logonya gede di tengah. Ya, tapi itu preference masing-masing ya, selera. Oke, ini di depan ada indikator baterai. Oh ya, ada indikator baterai, ada 4 ya. Ada 4. Kalau saya cuman 1 sih. Oh ya, mungkin ini memang sesuai konsep kali ya, karena dia mau semuanya secretive atau hidden, mungkin makanya cuman 1. ya. Kalau buat saya ini memudahkan saya, jadi nggak perlu ngira-ngira. Kalau ini kan harus dikira-kira Betul. tuh. Jadi kalau misalkan hilang 1 indikatornya berarti ya sekitar 75% baterainya gitu, 50% gitu. Jadi Berarti ini kalau lebih nyala mudah. semua full ya. Full. Kalau di Holy Land M2S kita harus mengenal warna nih. Tuh. Nah, nih kalau putih ini artinya menurut manual booknya itu di kisaran 6% sampai 98% kapasitas baterainya kalau dia putih ya. Oke. Nah, jadi kalau ini masih putih ya nggak perlu buru-buru di-charge sih. Menurut saya enaknya di-charge setelah indikator warnanya berubah warna merah. Oke. Sekarang coba kita buka. Nah, kalau kita buka si M2S itu enaknya, nah ini nih
USB-C-nya udah masuk ke dalam case, charging case. Nah, kalau ini Sedangkan tadi M2 di luar. Jadi ini mungkin nilai plus juga ya buat si M2S. Nah, tadi kalau kita tutup kan dia lebih tinggi ya. Nah, ini alasan dia lebih tinggi nih karena desain mic-nya beda nih sama yang si M2. Ini ada kayak tangkai gini ya. Nah, mungkin tangkai inilah yang membuat si M2S itu jadi lebih tinggi nih charging case-nya ya. Karena ada si tangkainya. Kalau ini Menurut kan saya ya, button size. Button size. Ini sebenarnya secara keseluruhan sih mirip banget sama M2 ya. Kalau Lihat tuh. ini ya. Tuh. Dimensinya sama sih, coba ya kita lihat ya. Tuh, sama sih. Cuman coba kalau dari samping, coba Ika pegang saya punya. Itu M2 kelihatannya lebih tebal ya dibanding si M2S. Iya. Bener ya? Coba kalau magnetnya dicopot, magnet belakangnya. Ya kan itu ada magnetnya. Masih sama ya? Lebih tebal ya? Iya. Memang lebih tebal sih. Agak lebih besar dikit aja juga. Kalau dari set itu lebih tebal ya kayaknya ya. Lebih tebal. Nah, mungkin karena ketebalan inilah yang membuat si M2 mungkin lebih lama ya baterainya ya. Oke, benar. Mungkin ya, saya nggak tahu ya. Benar. Saya cuma mengasumsi aja ya. Karena kan ini lebih slide-nya lebih slim. Nah, mungkin makanya yang dipotong kapasitas baterainya. Mungkin ya, saya nggak tahu. Yang tahu hanya si Holy Land-nya aja. Saya hanya mengira-ngira. Dan kalau kita lihat ya, mic-nya si M2 itu direksional. Dia ngadep ke atas. Kalau saya punya, kita bisa lihat ya ini mic-nya, ini omnidirection nih. Jangan ngadep ke depan. Nah, yang artinya kalau kita menggunakan mic ini, pada saat merekam, itu surrounding suara juga ikut terekam. Oh gitu? Iya. Berarti ada settingannya tuh ya? Settingannya nggak ada sih. Ini nggak kayak yang kemarin kita bahas Sony ZV-E10 yang intelligent mic-nya. Nah, itu bisa dikontrol ya, mau ngambil depan atau samping. Nah, tapi kalau ini memang langsung otomatis omnidirectional. Di smartphone juga kemarin kita tes nggak ada ya, nggak ada pilihan direction-nya ya. Iya, nggak ada pilihan direction. Jadi memang ini modelnya seperti itu aja ya? Modelnya seperti ini. Jadi ini mungkin yang baru juga dari M2S, dia omnidirectional. Dan juga dia itu seperti di boxnya ya, dia bilang adalah invisible fit. Jadi kalau kita tes pakai nih, looknya seperti ini nih. Jadi cara pakainya, logonya ini di bagian belakang dan mic-nya di bagian depan. Nah, jadi itu jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah ya. Kalau saya waktu pertama kali ngeliat, karena biasa pakai ini, dikirain mic-nya tuh yang depan, yang logonya itu. Jadi, ternyata yang kecilnya. Cara pakainya berbeda dengan yang itu. Nah, kalau M2 kan kita proudly kasih lihat dengan stiker-stiker lucu ya. Benar-benar. Wow, lu berarti pakai M2 nih karena ada stiker-stiker lucu. Nah, kalau M2S itu memang didesain untuk ngumpet-ngumpet tuh. Kalau M2 tuh lebih kayak, nih gue pakai M2. Bener ya? Kalau kita pakai stikernya. Iya. Untung ini tapi dibandingin dengan mikrofon lain, kayak contoh kita Saramonic nih, Saramonic ini aja sudah kecil gitu ya. Terus ini pembandingannya lebih kecil lagi. Nah, ini dia nih perbandingannya. Hati nggak kelihatan. Saramonic versus si M2S. Coba dipakai yang Ika punya yang M2. Nah, jadi memang mic ini cocok banget buat kalian yang pengen nyari yang nggak ada logo ataupun hidden seperti ini ataupun nyari yang benar-benar kecil. Betul. Karena menurut saya the real wireless mini microphone itu seperti ini. Ini beneran kecil sih. Benar-benar nggak kelihatan. Yes, benar-benar kelihatan. Jadi kalian bisa lihat perbandingan Saramonic saya yang size besar dan juga yang ngumpet si M2S. Dan ini menjadi favorit saya sekarang, mic favorit saya setelah M2. Ini nggak tahu kenapa feel-nya enak banget sih. Pakai M2S ini nggak ganggu ini. Logo di belakangnya tuh terasa enak juga sih di tubuh saya, di skin tubuh saya, nggak gatel atau apapun, jadi enak nyaman, dan nyaman banget dipakai berarti. Dan nggak berasa kayak kepake juga gitu, jadi feel mininya tuh dapat walaupun secara fisik bentuknya menurut saya hampir sama kayak M2, cuman kayak ada tangkainya aja ya. Awalnya agak aneh, tapi setelah saya pakai hampir seminggu, saya berasa lebih suka yang ini? I fell in love with the M2S. Secara pribadi ya, saya suka banget. Nah, kita bisa lihat kalau Ika juga kelihatan ya. Coba dong side by side dong sama si Saramonic-nya. Kejauhan ini. Kejauhan. Nah, itu juga mungkin salah satu kelebihannya M2 ya, karena dia magnet mount. Jadi dia bisa di-attach kemana aja tuh. Lebih fleksibel. Iya, fleksibel. Kalau saya ini hanya bisa dikerah doang nih. Dan ini
jujur ini kuat nih. Nih saya shake. Dia nggak akan jatuh nih. Nah ini kuat banget nih. Tuh dia nggak jatuh. Saramonic saya juga kuat. Yang si M2S juga solid ya. Jadi emang cara pakainya seperti ini. Logo di belakang dan mic-nya di depan. Cuman memang kalau pakai t-shirt seperti ini ya hanya bisa seperti ini. Nah, tapi sedangkan Ika yang magnet bisa di mana-mana. Betul. Jadi lebih fleksibel. Lebih fleksibel ya. Nah, ini juga nih kita tes ya. Ini kan belum nyala. Nah, kalau pakai baju kayak Ika, nah ini juga fleksibel nih. Kak, kamu bisa taruh di antara button. Oke. Ya. Nah, gini nih. Ya, betul. Nah, jadi kalau pengen taruh nggak mau di sini, mau taruh di bawah, lebih bawah lagi, harus pakai baju yang seperti Ika. Jangan pakai t-shirt seperti saya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, jadi kalau pakai yang button, kita bisa taruh seperti itu. Ataupun juga bisa di ya kan sama. Di kerah. Oh, di kerah. Nah, di kerah. Ya, juga bisa. Oh, diselipin di kerah. Betul. Nah, jadi kalau memang pengen taruhnya di posisi-posisi yang kayak Ika ini, kita harus pakai kemeja. Kalau pakai t-shirt kayaknya cuma bisa di sini ya. Iya, saya nggak tahu sih, nggak mungkin bisa saya taruh di tengah. Karena nggak ada lubang ya. Coba bisa nggak di kerah? Bisa ya? Kasih lihat dulu dong. Nah, tuh ya. Kayak gini ya, jadi masih aman juga nih di sini. Dan nggak berat, jadi nggak membeli atau gimana. Oke. Jadi dipakai di kerah ya. Nah, jadi buat kalian yang pengen taruhnya fleksibel, bisa pakai kemeja ya. Kemeja. Ya, jangan pakai baju kayak saya, t-shirt seperti ini. Oke, kita lanjut. Jadi kita di dalam charging case-nya tadi saya dapat USB-C. Nah, ini coba kita cek receiver-nya. Untuk sizing-nya sama gede nggak sih? Sama besar ya? Iya. Sama besar. Tapi desainnya beda. Desainnya beda. Kalau saya punya volume knob-nya lebih kecil ya. Iya, kok ini gede. Gede ya? Segede gaban. Iya, segede gaban. Nah, ini volume knob nih. Jadi ini kita bisa lihat ya, ada lampu warna hijau. Ini kalau saya putar, dia langsung ke medium. Dan ini yang ke high. Oke, ini sama. Jadi untuk volumenya. Ini juga kurang lebih sama ya. Tadi kalau misalkan dia masih kedip-kedip, artinya masih pairing ya, belum connect. Kalau misalkan sudah solid, ini artinya sudah connect. Terus biru ini artinya ENC-nya mati, tinggal dinyalain dari sini nih. Tinggal pencet ya? Pencet, nah ENC-nya nyala. Nah, nanti kalau M2 bisa nggak kita tekan? Nggak bisa. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Oh, jadi itu juga jadi perbedaan ya? Betul, iya. Kita menemukan perbedaan lagi, dan ini volumenya sama, cuman size-nya agak besar aja. Dan terus, dia ada suaranya tuh cerek. Mungkin for some people like it, ada yang suka, ada yang enggak. Kalau saya tuh nggak ada suara. Oh gitu. Silent ya. Oh iya, ini ada. Silent ya tuh. Iya. Nah, ada suara krek-krek ya. Kalau saya punya tuh nggak ada. Nggak senyaring punya M2. Jadi ya itu, ya nggak tahu lah itu. Mungkin ada yang suka, ada yang enggak ya, saya nggak tahu. Experience orang-orang ya suka. Iya, experience orang-orang. Ini juga ada yang menarik nih dari si M2S yang mungkin saya nggak tahu M2 punya atau enggak. Nah, ini kalau kita tekan double tap di tombol on-nya, 1, 2 kali tap, nah ini akan berubah jadi warna merah nih. Yang artinya ini di mute. Jadi kalau saya lagi bawa berita, kameramen saya nggak suka dengan suara saya atau omongan saya, dia bisa otomatis pencet saya di mute. Oke. Nah itu menarik tuh, karena di sini belum ada. Di sini belum bisa ada. ya? Di sini cuman ini kan on off ya. Terus kalau ini ganti mono atau stereo gitu ya. Gimana cara ganti mono dan stereonya? Tinggal ada di yang samping ini bawah. Kalau di M2 pemindahan mono stereo tinggal dipencet ya. Coba kita ubah ke. Oke, ini kan untuk mono green kan, hijau tuh. Untuk kita pindahin lagi ke stereo biru. Nah kalau di M2S karena dia lebih minimalis ya, cuman ada satu button di sini. Jadi untuk mengubah ke stereo ataupun ke mono mode, kita sebenarnya tinggal tahan si warna ini nih, yang orange ini, kita tahan 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Udah berwarna biru ya. Jadi biru itu tadi apa? Mono. Biru itu stereo. Biru itu stereo. Yang hijau, green itu mono. Mono. Nah, kita tekan lagi.
6 detik, nanti dia akan berubah. Oh, Nah, jadi indikator ini adalah untuk mono dan stereo. Nah, yang di atas ini adalah untuk yang pair, sudah ke pair. Ini adalah untuk ENC. Dan kalau saya tekan 2 kali, jadi merah artinya mute. Mute. Ya, Berarti kita tekan ini lagi 2 kali, jadi hijau. salah satu fitur yang ditambah ya untuk yang M2S itu Yes, mute tadi. kalau Di sini belum ada. M2S berarti kita bisa mute dan juga mengaktifkan ENC-nya tinggal tekan tombol ini. Kalau M2 belum bisa ya? Harus dari si TRX-nya ini. Cupu nih. jadi kita bisa tahu ya perbedaannya di receiver-nya, fitur-fiturnya ada agak sedikit beda ya. Iya, berarti upgrade-annya nih, upgrade-annya udah dapat mute. Udah dapat mute ya. Tapi juga M2 kan ada tombol mono sama mode, langsung pencet ya. Buat orang yang nggak tahu kan tadi agak itu kayak rahasia tuh gimana cara memindahkannya. Iya. Oke, jadi ini adalah charging case-nya. Nah, kita masih belum kelar unboxing nih. Jadi nggak hanya kita dapat charging case saja, tapi di dalam sini kita masih ada aksesoris. Nah, Coba nih saya coba buka ya. Kita dapat bag nih. oke, sama pouch-nya sama dapat ya. Ya, coba Ika unboxing dulu, nanti baru saya. Ada, wah ini nih. Ini salah satu untuk cara makainya ya. Kita dapat kalung kayak gini. Oh, ekstra aksesoris ya. Aksesoris yang mana di sini nggak dapat ya. Nggak dapat ya? Nggak dapat. Kalau aksesorisnya kan seperti tadi kita hanya bisa diklip aja ya, karena belum ada magnet mount, ini cuman klip. Jadi memang cara pakainya hanya bisa saya klip di baju saya seperti ini aja nih. Oke, nah. Kalau si M2 kan dapat ada aksesoris tambahan ya. Cupu berarti ya. Payah nih. Jadi, Oke, nah bisa dikalungin. Begitu. Nah sebenarnya saya lebih suka pakai si kalung dibanding magnet yang ditempel di baju ya. Karena kalau pakai kalung itu saya bisa kalau mau ubah mode tinggal saya tarik, Tuh. saya ubah. Kalau ada magnet belakang tuh saya tarik, magnetnya suka jatuh. Oh iya. Nah kalau kayak misalkan ini juga bisa ngumpet gitu ya. Jadi Iya, di bisa dalam ngumpet. nanti tinggal di gitu. Nah, jadi memang cara pakai M2 bervariasi karena dia magnet mount. Betul. Itu juga mungkin nilai plus buat kalian yang nyari ada magnet mount, ya udah M2 pilihan Anda. Betul. Tapi kalau memang suka yang lebih kayak hidden seperti saya punya nih atau The Real Mini, nah ini mungkin cocok untuk kalian di M2S. Oke, dapat apa lagi selain kalung-kalung keren yang Oke, seperti biasanya nih buat charger ya. Dapat ada charger. Kabel tipe C-nya. Terus ada ini. Ya, ada dead cap-nya ya. Dead cap-nya ya yang agak sulit masangnya. Iya, gede ya. Agak gede. Ini klip. Ya, itu juga aksesoris tambahan ya. Betul, iya. Jadi tadi selain bisa di kalung, di magnet, ini juga bisa di klip gitu. Jadi ada 3 cara ya. Nah, kalau di klip sama, jadi hampir sama kayak ini. Kita mau klip di sini bisa. Juga bisa. Jadi itu bisa ada atau kalung, di sini nih, bisa atau di klip di sini gitu. Oke, jadi untuk cara pemakaian ini lebih bervariasi dibanding yang si ini. M2S ya. Karena lebih minimalis ya. Lebih minimalis betul. Nah kalau di dalam pouch saya kita akan mendapatkan 2 dead cap ya atau windscreen yang size-nya tuh lebih kecil dibanding si M2 ya. Bisa lihat nih lebih kecil. Oh iya, jauh ya. Nah, tapi apakah nanti kita coba pasang ya? Apakah tingkat pemakaiannya masih sesulit M2? Iya. Ini karena kita pernah bahas ya di video sebelumnya. Yes. Makanya susah banget. Susah banget. Nah, ini juga dapat kabel TRS yang langsung ke kamera. Yang kita bisa tinggal colok di receiver-nya aja ya, seperti ini. Cara setapannya colok. Lalu sisanya masuk ke body kamera. Ini juga dapat nih kabel TRS-nya, cuman lagi dipakai. Iya, lagi dipakai. Iya. Dapat juga. Dapat juga, cuma lagi dipakai di kameramen saya. Ini juga ada kabel charging USB A atau USB-C yang artinya mungkin belum support fast charging. Jadi memang nggak semua produk itu support fast charging. Kalian harus baca buku manualnya. Jangan sampai kalian fast charging nanti kelamaan gadgetnya rusak. Nah, ini dia dapat.
Ini yang saya bilang tadi yang untuk lightning. Kalau paket combo bentuk lightningnya seperti ini ya, pakai kabel. Nggak seapik yang punya si M2. Nah, tapi kalau beli yang ultimate combo yang M2S kalian akan dapat bentuknya yang seperti ini. Hanya bedanya warnanya aja ya. Nah, kalau si M2 tuh kuning, kalau si M2S itu warnanya orange ya. Iya. Ya, makanya ini mungkin jadi favorit saya karena kebetulan saya suka banget sama warna orange. Iya, pas banget dia yang warna orange. Oke. Agak bias kali ya. Nah, jadi itu aja yang kita yang didapetin kalau Kotara FM beli yang paket combo M2S. Dan bisa muat gak nih? Coba kita tes ya. Muat gak masuk ke dalam? Muat. Coba ya. Ya ini, nah muat nih. Jadi saya coba masukin charging case-nya muat beserta dengan aksesorisnya. Coba ya saya masukin. Ini, aduh ini lupa masuk gak apa-apa ya. Kan charging case-nya udah masuk, berarti ini bisa masuk. Kabel charger masuk. Nah ini juga masuk nih. Nah jadi aksesoris pouch-nya ini juga bisa kita gunakan sebagai carry case kita juga ya. Iya. Kalau kalian nggak mau beli tas ekstra, jadi pakai ini aja udah cukup nih. Udah cukup. Iya. Betul. Secara desain pouch-nya sama ya. Sama ya. Nggak ada tulisan M2S atau beda. Kamu ada tulisan apa nih? Made to inspire. Oh, saya punya nggak ada tulisan nggak ada. made to inspire. Mungkin karena memang sesuai konsep ya. Iya, minimalis. Ataupun S-nya itu kan secretive atau hidden. Nah, jadi mungkin ya dia nggak ada tulisan. Ya, saya nggak tahu ya, itu cuma asumsi aja ya. Termasuk dipangkas ya ini. Dipangkas. Nah, ini juga bisa masuk pocket ya. Iya. Masuk nih. Nah. Jadi kalau tadi kan aksesorisnya tuh kecil-kecil, jadi riskan hilang atau apa, jadi betul. Lebih baik udah bawa ini aja. Iya, jadi kemana-mana bawa ini aja ya. Nah, jadi memang enak nih. Harganya juga lumayan affordable ya. Cuman saya punya di 2,4. Kalian udah nggak perlu beli aksesoris ekstra karena pouch-nya aja kita bisa pakai untuk carrying case-nya gitu. Oke. Jadi itulah yang kalian dapat kalau beli paket combo. Seperti saya, kita bisa langsung ke smartphone yang iOS dan juga yang Android. Nah, sekarang speknya nih. Coba biar Kotara FM tahu kira-kira speknya seperti apa nih. Kita mulai dari mic-nya dulu ya. Kalau saya punya tuh beratnya cuma 7 gram. Jadi ini didesain selain udah logo free ya, dan juga hidden seperti tadi, dia beratnya cuma 7 gram. Oke. Kalau ini 9 gram, artinya berarti benar agak gedean dikit. Lebih berat sedikit ya, tapi ya 7-9 gram sebenarnya buat orang awam nggak terlalu ngaruh banget. Tapi yang buat saya ngaruh adalah ini sih, pada saat dipakai memang jadi kelihatannya lebih, kalau kita bilang mini, ini mini sih menurut saya. Ini mini sih, kita kalau bisa. Untuk yang mikrofonnya aja ya? Iya, ini sih mini sih. Karena kan yang kelihatan di kamera ataupun orang lihat cuma yang bagian kecilnya aja ya. Dan saya berharap ke depannya semua mikrofon mini yang keluar mungkin terinspire dengan desainnya M2S ya. Ataupun bisa dibuat lebih mini lagi, saya nggak tahu. Karena kan biasalah kompetitor pasti pengen ngadu terus. Nah, mudah-mudahan ke depannya kita bisa ketemu yang lebih mini lagi dari ini. Mungkin, saya nggak tahu ya. Nggak tahu itu possible atau enggak. Nah, kalau si M2 itu coba dipakai. Walaupun dia 9 gram ya. 9 gram. Iya, 9 gram. Nah, itulah. Tapi yang terlihat segini gitu. Segitu kalau ya. ini tadi tidak terlihat belakangnya. Dan M2 pun juga sudah consider mini ya. Kalau kita compare sama DJI Mic Mini, coba Noval ada nggak DJI Mic Mini? Kita coba compare ya. Karena kan kalau DJI memang labelingnya DJI Mic Mini. Kalau M2 kan memang nggak ada labeling mini tuh. Nah, cuman kita compare aja nih size-nya. Karena DJI itu melabeling dia Mic Mini. Si M2S pun juga nggak melabel dirinya mini ya. Cuman M2S kalau kalian nonton video promosinya, memang itu ada judulnya namanya Mission Impossible, itu memang S-nya itu kayaknya secretive seperti ini. Nah, ini. Coba dikasih lihat kamera dong. Secara sizingnya Mic Mini menurut saya masih lebih gede ya dibanding M2S. Gimana? Iya, benar. Apakah saya salah? Benar-benar dia kotak dan agak lebih lebar. Iya,
Ini padahal ini yang ngeklaim mini ya. Ya, jadi menurut saya M2S pun masih consider mini. Karena size-nya itu hampir sama dengan DJI Mic Mini. Walaupun si M2 itu nggak melabel dirinya mini ya. Nah ini lebih mini lagi nih si Ini lebih M2S. mini lagi, Karena kalau kita cuman compare bagian depannya aja, udah pasti ini lebih Kalah kecil jauh, sih, ya. kalah jauh. Tapi secara keseluruhan memang Kalau ada belakangnya. mirip ya. Iya. Cuman setelah dipakai look mininya itu kelihatan. Lebih, iya. Yes, tapi kalau kalian ngomong nggak mini-mini banget kok bro, ya memang kalau lihat seperti ini memang nggak mini-mini banget. Tapi setelah kamu pakai, kalian pakai, nah baru tuh feel mini banget. Feel-nya dapet tuh, feel mininya, clean-nya, minimalisnya kelihatan banget. Iya. Bahkan untuk yang ngeklaim paling mini di dunia si Boya ini bahkan Yes. ya bisa ini ya. Iya, tapi kan kalau kita bahas secara keseluruhan fisiknya memang Ini lebih gede. ya ini lebih besar. Cuman setelah dipakai ya memang lebih minimalis dan lebih hidden ya. Tapi kalau kita ngomong fisiknya ya memang ini nggak mini banget. Mungkin Boya Mini yang pernah saya bahas lebih mini. Lebih mini. Karena dia beratnya cuma 5 gram. 5 gram. Kalau ini 7 gram, itu 9 gram. Nah, ini juga nilai plus di M2S ini bodinya titanium. Jadi makanya dia bisa ultraweight dan juga walaupun titanium dia tetap kokoh. Ya, beda material dengan si M2. Ini apa ya? Saya nggak tahu tuh apa ya. Ya? Kalau saya cek di Holy Land tuh langsung keluar tuh titanium, ultraweight. Nah, kalau M2 kayaknya bukan titanium sih. Ya, bukan titanium. Nah, saya nggak tahu pakai bahan apa, tapi dia memang slightly lebih berat dibanding si M2S. Oke, selain beratnya, apalagi nih? Kayaknya sama ya, sebenarnya kalau kita cek di bagian belakang box. Untuk spesifikasinya kayak tadi. Ini masih sama-sama di 24 bit juga untuk audionya. Sama-sama universal juga, compatibility-nya. Jadi masuk kemana aja. Sama-sama memiliki advanced environment noise cancellation. Saya ada 2. Kalau kamu ada berapa level? Sama, ada 2. Ada 2 ya, weak dan strong. Nah, kamu 40 jam ya? 40 jam. Kalau saya ini di 30 jam. Jadi pemakaian satu mic ini up to 9 jam. Dan kalau dengan charging case 30 jam. Kalau si M2? Sama dia 40 jam dan 10 jam. Oh, ini tadi 9 jam ya? 9 jam. Jadi ini 9 jam, itu 10 jam. Dengan charging case 30 jam. 40 jam. Nah ini 40 jam. Tapi itu sekarang udah gak jadi masalah karena 30 jam aja udah banyak banget gitu. Udah lebih dari cukup sih sebenarnya. Saya pakai ini aja untuk syuting, bikin podcast berkali-kali itu hemat ya. Iya. Berapa lama kita charge, Noval? Tuh, seminggu sekali tuh. Dan seminggu sekali. itu cuman sekitar 1,5 jam kita udah bisa full. Memang kalau high-end produk seperti ini, memang nggak disaranin untuk charging terus, nanti baterainya cepat soak dan rusak. Makanya disarankan chargingnya kalau memang lampunya sudah berubah jadi warna merah nih baru kamu charging. Kalau putih ya nggak usah buru-buru charging, kemungkinan tuh 98%. Iya. Ya kan? Sama juga dengan yang ini ya. Ini DJI kamu nanti dulu ya. Sama juga dengan yang si M2. Rekomendasinya di lampu terakhir ya untuk charging ya. Iya, betul. Kalau udah habis masih full. Iya, dan ini kita ngonten buat podcast aja berkali-kali nggak habis-habis ya. Iya, kita paling podcast juga cuma 1-2 jam sih. Iya, jadi dengan charging case up to 40 hour ya kita bisa pakai sampai hampir sebulan sih sebenarnya. Oke. Ini tadi kita udah bahas speknya. Buat kalian yang penasaran, kita langsung coba aja. Ika akan menggunakan M2 dan saya akan menggunakan M2S. Sebelum kita keluar, mungkin kita bisa tes menggunakan smartphone. Smartphone, oke. Yes, smartphone dulu. Oke, sekarang saya sudah menggunakan M2S yang sudah saya konekin ke iOS saya. Jadi setup-nya agak sedikit berbeda kalau yang untuk iOS karena paket saya paket combo. Jadi colokannya yang iOS berbeda dengan yang di paket Ultimate. Kalau yang tadi udah saya mention di awal ya. Jadi ini setup-nya menggunakan kabel yang diberikan di paket combo, Lightning, USB-C-nya tapi harus colok ke receiver.
Jadi ini saya punya transmitter itu connect ke receiver saya. Baru kita bisa connectin ke smartphone. Dan ini adalah hasil suara saya menggunakan HoloLens M2S. Oke, sekarang saya sudah menggunakan HoloLens M2S. Ini dengan menggunakan fitur yang ENC Weak. Ini saya juga nggak menaikkan saya punya nada suara. Kita tes cukup ekstrim. Di belakang HP saya ada drone yang terbang. Jadi suaranya cukup bising. Oke, sekarang saya sudah menggunakan fitur ENC yang high. Jadi kurang lebih suaranya seperti ini. Yang di belakang saya ada suara drone dan saya tidak menaikkan nada bicara saya. Saya akan baca berita buat kalian apakah beritanya masih terdengar dengan jelas. Dari closethedoor.insider. Rumah dan kantor Kades Kohort digeledah buntut kasus pagar laut. Rubicon masih raib. Ada mobil Civic plat Arsim nunggak pajak 42 juta. Halo Kotor FM, ini adalah hasil suara HoloLens Lark M2 tanpa menggunakan ENC. Jadi ini seperti ini suaranya keadaan indoor ya teman-teman. Oke guys, ini kita lagi kondisi outdoor, indoor. Lagi menggunakan HoloLens Lark M2 dan kita nyalain drone ya di indoor dan suaranya seperti ini. Kita menggunakan ENC level weak. Oke, dan ini dia hasil audio menggunakan HoloLens Lark M2 dengan ENC strong ya teman-teman. Ini masih sama, kita nyalain drone dan ini berisik banget. Nanti kita lihat hasil perbedaannya. Dan saya coba bacakan berita nih lanjutannya. Oke. Lebih lanjut, Dermawan merinci dari 645 pelanggaran yang ditindak dengan ETLE ini, antara lain pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman, melanggar marka jalan, dan penggunaan ponsel saat berkendara. Oke, tadi kita sudah tes HoloLens Lark M2 dan M2S itu ke mikrofon, dan sekarang kita akan Bukan ke mikrofon, ke smartphone. Oh, smartphone. Yang Android dan juga yang iOS. Oke, dan sekarang kita akan cek compatibility dengan Action Cam. Yes. Dan ini kita punya apa? Insta360 S Pro 2 dan Action Cam. Osmo 5 Pro. Jadi kita akan coba ke produk Insta360 dan juga ke DJI ya. Kira-kira apakah bisa connect menggunakan M2S dan juga M2. Betul. Oke, kita tes DJI dulu deh. Yes. Coba. DJI. Kita akan tes DJI. Kita pakai ini sama ya, kita tinggal colok aja. Jadi cara setupnya tinggal colok. Tinggal colok aja, nanti kita copotin dulu tutupannya. Tinggal kita colok aja. Jadi begitu dicolok pun langsung lampu birunya udah nyala ya? Ya, lampu birunya nyala artinya sudah pairing. Nah, benar tuh, udah pairing. Nah, ini kan yang hijau nih. Hijau berarti dia sudah connect ke mikrofonnya dan di sini ada indikator ini ya, audionya tuh yang hijau-hijau. Audio barnya udah ada. Coba direkam dong. Berarti sudah connect. Oke, ini saya ngerekam diri sendiri. Ini saya lagi ngerekam menggunakan mikrofon Lark M2. Ini compatibility dengan Action Osmo 5 Pro seperti itu. Kalau untuk produk Insta360 kita harus menggunakan mic adapter. Jadi kalau tanpa menggunakan mic adapter seperti yang Ika lakukan, plug and play itu dia nggak mau. Belum bisa. Harus ada tambahan adapter. Tuh. Jadi untuk semua produk Insta360 kalau mau colok ke mic eksternal kita harus punya yang namanya mic adapter. Dan itu ini dia. khusus untuk S Pro ya? Yes, khusus untuk S Pro. Nah, jadi ini yang dimasukin ke S Pro-nya. Jadi untuk Insta360 memang harus menggunakan kabel TRS yang dicolok ke receivernya. Oke, ini. Ya, dan tinggal colok ke receivernya. Ya. Jadi cara setupnya seperti itu kalau Insta360 memang nggak semudah menggunakan DJI. Yes. Oke, ini udah connect, ini juga udah connect. Iya. Nah, halo. Sudah ada belum? Oh ada. Nah coba kasih lihat, berarti memang cara setupnya seperti itu ya. Itu baru ada keluar
soundbarnya ya. Yes. Jadi Nah, harus coba. pakai receiver yang kamera. Coba Oke, kita rekam. kita coba ya. Oke, kita lagi ngerekam menggunakan Insta360 S Pro 2 pakai mikrofon Lark M2 dan kita lihat hasilnya nanti ini sudah connect. Nah, sekarang saya akan coba mengkonekkan M2S apakah kompatibel dengan si Osmo 5 Pro dan juga S Pro 2. Jadi konsepnya sama, kalau untuk DJI kita tinggal langsung aja USB-C-nya kita klik ke sini dan langsung bisa dilihat ini langsung mau cari ya. Kalau blue, flashing blue artinya ampere. Begitu saya ambil dari docknya, ya. Ini tinggal saya nyala, langsung dia pairing. Jadi enak nih pakai M2S ataupun M2. Kita nggak perlu pencet apa-apa. Begitu kita keluarin dari charging case-nya dia langsung otomatis pairing. Dan ini sudah kelihatan ya, sudah ada soundbar-nya ya atau volume bar-nya. Kita tes saja. Halo, nama saya Kenny. Saya sedang menggunakan HoloLens M2S yang saya konekin menggunakan USB-C ke Osmo 5 Pro dan ini adalah hasil suara saya menggunakan HoloLens M2S. Nah, sekarang saya akan coba konekin ke S Pro 2. Apakah dia kompatibel juga? Pasti masih sama ya. Nah, ini saya ambil receivernya. Mana ada kabel? Nah, ini dia kabelnya. Saya colok kabel TRS-nya. Saya konekin ke receivernya. Nah, begitu saya konekin ke receivernya, ini udah connect nih. Ya. Nah, begitu sudah, kalian bisa langsung melihat sudah ada audio volumenya ya. Berarti artinya sudah connect. Memang kalau untuk produk Insta360 memang agak kurang enak aja sih, karena kita harus menggunakan receivernya kalau menggunakan mic eksternal. Oke, sekarang saya akan coba merekam. Oke, saya sedang menggunakan Insta360 S Pro 2 yang sudah saya konekin menggunakan receivernya dengan kabel di M2S. Jadi memang setapannya antara DJI dan Insta360 agak sedikit berbeda. Dan kalau ingin menggunakan mic eksternal di produk Insta360 harus memiliki mic adapter. Jadi untuk X4, S Pro harus memiliki mic adapter. Hanya Go 3S yang tidak bisa dicolokin mic eksternal. Nah, jadi kita sudah tes dua brand DJI dan Insta360 dan M2 maupun M2S itu sudah kompatibel ya. Nah, sekarang kita akan coba keluar dari studio ini, kita akan tes audio menggunakan mic ini di luar ya, di outdoor. Oke, halo Keter FM, ini sekarang saya lagi menggunakan mikrofon HoloLens Lark M2 dengan keadaan outdoor ya. Kalau tadi indoor, sekarang outdoor. Nah, di sini bising banget. Ya, jadi memang ada mobil lewat seperti itu. Ini tanpa menggunakan INC ya, jadi ini masih langsung ada mobil lewat. Nanti teman-teman bisa tonton, dengerin hasilnya gimana. Oke, sekarang saya sudah menggunakan HoloLens M2S di kondisi outdoor tanpa menggunakan INC dan tanpa menggunakan dead cap. Ya, ini kan mic-nya omnidirection, mungkin suara bunyi mesin di gedung ataupun suara kendaraan lewat mungkin lebih terdengar, lebih bulat. Tapi nanti coba Keter FM nilai sendiri apakah kualitas audionya lebih baik menggunakan M2S atau M2. Oke, dan ini sekarang saya lagi menggunakan HoloLens Lark M2-nya cuman pakai dead cap. Nanti teman-teman bakal bisa bedain perbedaannya gitu, menggunakan dead cap dan tanpa menggunakan dead cap. Ini suasananya masih sama, outdoor dan ada mobil juga seperti itu. Nanti kita lihat perbedaannya tuh di mana. Oke, sekarang saya sudah menggunakan dead cap-nya di kondisi yang mungkin agak kurang berangin ya sekarang ya. Jadi ini adalah suara hasil menggunakan dead cap di kondisi outdoor tanpa menggunakan INC-nya. Apakah ada perbedaan suara saya tanpa menggunakan dan dengan menggunakan dead cap-nya? Sekarang kita akan coba tes INC-nya untuk kondisi outdoor seperti apa. Halo Keter FM, dan ini sekarang saya lagi menggunakan HoloLens Lark M2 menggunakan fitur INC. Dan perlu diketahui juga kalau misalkan kita menggunakan kamera, kita hanya punya satu level INC seperti itu. Dan tadi ya caranya tinggal diklik aja. Di sini nanti langsung berubah warna hijau, artinya INC-nya sudah aktif. Dan ini sama keadaannya masih outdoor, banyak mobil lalu lalang, dan ini kita nyalain drone.
Nanti teman-teman bisa lihat gimana untuk hasil suaranya seperti ini. Menggunakan fitur ENC level high, kita juga bisa menyalakan atau menonaktifkan fitur ENC-nya dengan tombol tekan knob-nya yang warna orange. Noval coba tekan. Dan ini suara saya tanpa menggunakan ENC, dan saya akan nyalakan sekali lagi, ya ditekan. Nah begitu sudah berubah menjadi warna hijau, artinya saya sudah menggunakan fitur ENC yang standar. Nah tapi kalau di kamera kita tidak bisa mengatur ENC-nya mau weak ataupun strong, dia udah langsung standar seperti ini. Kemampuan untuk weak atau strong itu hanya bisa kalau menggunakan smartphone. Nah sekarang saya akan coba membacakan berita, apakah suara saya masih cukup jelas. Oke, Kota FM ini ada event menarik, judulnya Yuk Nongkrong Bareng di Kota Raya. Di sini bisa bertanya-tanya sepuasnya, mencoba unitnya sepuasnya, bisa bikin konten sepuasnya juga, dan juga tidak ada paksa untuk membeli. Nah, di tanggal 15 Februari, itu ada event mencoba produk Insta360. Di sana kalian bisa mencoba sepuasnya, bertanya-tanya sepuasnya, bikin konten menggunakan demo unit kita pun juga oke. Nah, itu adalah hasil suara audio saya menggunakan fitur ENC di level high. Oke, tadi kita sudah melakukan berbagai macam tes dan kita juga sudah tes compatibility dengan action cam dan juga smartphone. Jadi tinggal Kota FM nilai sendiri kira-kira audionya bagusan yang M2 atau M2S. Buat saya pribadi, saya nggak peduli mau beli yang mana. Kita hanya memberikan informasi agar kalian tidak salah beli. Dan kedua produk ini pun juga sudah ada demo unitnya yang bisa kalian coba-coba dulu di Kota Raya kalau masih belum yakin. Produk ini juga sudah tersedia di online maupun offline. Dan kita juga kayaknya akan bikin event menarik ya, bener ya Kak ya? Betul. Kapan tuh Kak? Oke, setiap hari Sabtu di Kota Raya Mangga 2 Mall, lantai dasar nomor 6, kita akan membuat event ya. Jadi teman-teman bisa touch and try gitu. Nanti beda-beda, termasuk nanti kita akan sediain ini dan ada Mister Spesialis gitu ya. Kalau kurang jelas minta diajarin bisa langsung ditanya-tanya. Yes. Gitu. Jadi nanti emang kita akan siapin tanggalnya, tunggu aja. Jadi kita akan post untuk yang event M2 versus M2S. Jadi kalian nanti bisa langsung coba-coba. Buat konten pun juga kita izinkan menggunakan M2 ataupun M2S, tapi harus di Kota Raya ya, di toko, jangan dibawa kemana-mana. Jadi stay tune aja untuk tanggalnya, buat kalian yang masih ragu atau masih pengen tahu perbedaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga informasi yang saya dan Ika berikan bermanfaat dan berguna untuk kalian untuk memilih kira-kira produk yang satu mana yang cocok buat kalian. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa di like dan subscribe dan dukung terus channel ini.